Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam, balam ditangkap di pelelawan. Dari bunyi sambutan salam nampak jamaah macam belum makan. Anak raja menangkap balam, balam ditangkap di kota Batak. Dari bunyi sambutan salam nampaknya jamaah belum dapat kue kotak. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk para mursyid-mursyidin awak, ahli silsilah tariqat an-Naqsabandiyah, syai'un lillahi walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan membacakan Al-Fatihah awak sodonyo mendapatkan barokah tuan-tuan mursyid awak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama awak hormati, awak muliakan, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Syekh Abdul Wahid, mursyid tarekat Naqsabandiyah Syekh Ja'far Pulau Godang, beserta para mursyid-mursyidin, para khalifah, nandak dapat ambo sobikan satu-satu. Insyaallah sodonan hadir iko diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ambo datang dari Pekanbaru. Tujuan ambo ke kampung masjid, koto masjid. Ambo datang dari Pekanbaru, mesti arahnya joleh kemana arah iko, maka arah tujuan ambo adalah koto masjid. Begitu juga uang tarekat Naqsabandiyah, arahnya joleh. Mana arahnya? Bukan ingin mencari kebal, bukan ingin mencari kayu, bukan ingin berjalan di atas air, bukan ingin tobang di atas awan. Tujuannya adalah ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi. Dari Pekanbaru ke kota masjid mesti ada cara untuk sampai ke kota masjid. Ada cawonya naik ojek, ada cawonya naik motor, ada cawonya naik mobil. Cara itu bahasa Arabnya tariqah. Apa namanya? Tariqah. Kalau kebetulan nama nakhodanya adalah Syekh Bahauddin Naqsabandi, maka disebutlah tariqah Naqsabandiyah. Kalau kebetulan nama nakhodanya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, disebut dengan tariqah Syadziliyah. Kalau kebetulan nama nakhoda kapal itu namanya Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman, maka disebut dengan tariqah Sammaniyah. Tariqah adalah cara. Kebetulan kapal yang awak pakai untuk mencapai tujuan tadi, nama kapalnya, bimbingnya, tunjuknya adalah Syekh Bahauddin Naqsabandi, maka cara jalan awak yang awak pakai itu adalah jalan tariqat Naqsabandiyah. Amun tak tahu jalan dari Pekanbaru ke kota masjid, belok kiri belok kanan, tak tahu jalan, maka ada orang nak membawa ambo, nak membimbing ambo, nak menunjukkan ambo jalan. Maka orang nak menunjukkan jalan itu namanya mursyid. Apa namanya? Mursyid. Orang nan luwi jalannya
Uang nan lui jalannya itu namanya rasyid. Uang nan membawa awak ke jalan itu namanya mursyid. Dek apa Ustaz jolehkan kau satu-satu? Kan itu perintah Buya Aziz tadi. Kau akan disampaikan di Ustaz Somad. Tolong ingat elok-elok, sebab itu akan kolu dalam UAS, ujian akhir semester. Begitu sampai di jembatan Rantau Berangin, mata hamba pun menengok ke atas. Di atas ada pamflet tertulis, belok kanan ke Pasir Pangarayan, belok kiri ke Payakumbuh. Pamflet petunjuk itu bahasa Arabnya hidayah. Maka kalau awak ingin dapat hidayah, ikutilah. Hendak ke kanan ke Pasir Pangarayan, ke kiri ke Payakumbuh. Tadi yang bawa waktu sampai ke Rantau Berangin, dibawa belok ke kanan. Kata mbok, awak kan menuju kota masjid, iya kan belok kiri. Ada jalan motong Ustaz. Ambo ndak tahu jalan. Yang tahu jalan itulah mursyid. Ambo ndak boleh melawan mursyid, sebab ambo ndak tahu jalan. Mursyid ini mesti manusia, sebab inya bisa ditanya, berakalnya, berilmunya. Kini banyak orang indak bermursyid kepada manusia, makanya banyak orang ingin datang ke kota masjid iko tersosek ke sawah, tersosek ke tambak, tersosek ke kubu. Kenapa? Karena mursyidnya bukan orang. Mursyidnya siapa? Google Map. Tak bisa awak bermursyid kepada Google Map. Mursilah bermursyid kepada manusia. Sampai di siko joleh, adonan tak joleh. Jadi kalau ditanya di uang, aku ikut tarekat Naqsabandiyah. Iya, untuk apa ikut tarekat Naqsabandiyah? Tarekat Naqsabandiyah mengajarkan cara berzikir. Allah dalam Quran hanya menyuruh berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, uzkurullah, berzikirlah kamu mengingat Allah, zikran katsira, zikir sebanyak-banyaknya. Caranya bagaimana? Di mana letak zikir itu? Apa nama zikir? Jalan batinnya macam mana? Jadi macam mana caranya Ustaz Somad? Di mana yang berzikir itu? Mulut awak berzikir subhanallah, 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 subhanallah. Mulut dan berzikir. Hati, utak, dado, badan indak berzikir. Mulut berzikir, hati ingin sawit. Namanya zikir brondol. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Mulut dan berzikir, hati, utak, pikiran tak berzikir. Namanya zikir gotah, zikir karet. Namanya zikir gaji 3 boleh lun cair. Jadi di mana cara berzikir? Tidak lain tidak bukan awak mesti ikut bersuluk tarekat Naqsabandiyah. Kalau ada orang Kabupaten Kampar tidak bersuluk, itu sama dengan pepatah ayam mati di lumbung padi. Sebab pusat tarekat Naqsabandiyah di Sumatera, di Indonesia, itu pusatnya adalah Kabupaten Kampar. Betul atau tidak Bapak Ibu? Jadi kalau wasabi pusat tarekat Naqsabandiyah Indonesia Pulau Sumatera adalah Kabupaten Kampar. Siapa namanya be? Ustaz Abdul Somad. Mana buktinya? Entah. Kita tak bisa menjelaskan. Beberapa hari lalu ada tamu kiai dari Jawa. Ini bertanya kamu, Ustaz Somad, dari mana silsilah keilmuan orang Riau? Semua duit ambo bau sekali kolah tamu nan pertanyaannya condoiko. Biasanya bertanya di mana jual duyan, di mana jual lembu, di mana nak boleh kain songket. Ikut lain tamu suangku. Coba Ustadz sebutkan silsilah keilmuan orang Riau.
lamu ambo temonong gimana yo silsilah keilmuan wang Riau. Akhirnya ambo pun teinge tarekat awak iko namanya tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Kenapa ada nama Khalidiyah? Karena dalam silsilahnya itu ada seorang syekh mursyid namanya Syekh Diyauddin Khalid Al-Kurdi An-Naqsabandi. Diyauddin cahaya agama, Khalid namanya Khalid. Maka kalau bapak ibu ingin kasih anak, kasih nama anak Khalid untuk mengenang mursyid awak. Itulah kenapa tarekat awak namanya tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah, karena ada nama Syekh Khalid di situ. Al-Kurdi inyo orang Kurdistan, Kurdi dari Irak inyo. Naqsabandi karena silsilahnya kateh sampai kepada Syekh Bahauddin Naqsabandi. Syekh Khalid ini punya murid namanya Syekh Abdullah Afandi. Siapa namanya? Syekh Abdullah Afandi punya murid namanya Syekh Ismail Al-Minkabawi. Syekh Ismail punya murid namanya Syekh Mahmudin Deli. Syekh Mahmudin punya murid namanya Syekh Abdurrahman Tanjung Alai. Syekh Abdurrahman punya murid namanya Syekh Ja'far Pulau Godang. Syekh Ja'far punya murid namanya Syekh Khalifah Mayung. Syekh Khalifah Mayung punya murid namanya Syekh Buya Somad. Syekh Buya Somad punya anak, itulah Syekh Mudo Zulkarnain bin Buya Somad yang memasangkan sorban ambo tadi. Boleh? Bisa diingat? Kalau tidak bisa diingat, tenang, sebab ceramah itu ada rekamannya, bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jadi mengangolah tamu ambo tadi mendengar silsilah uang Riau tadi. Katanya uang Riau kok silsilahnya sampai ke Syekh Abdullah Afandi. Yo, silsilahnya sampai ke Syekh Khalid Al-Kurdi An-Naqsabandi. Iyo, ketemu. Masih ada tarekat Naqsabandi Riau, masih ada ketemu. Masih ada rumah suluknya, masih ada ketemu. Kenapa orang tidak tahu? Karena pemerintah Kabupaten Kampar tidak pernah mensiarkan ini dalam program wisata religinya. Yang tepuk tangan dulu, belum selesai. Tapi hari ini berkat Bapak Kepala Dinas awak, maka insya Allah lah 73 tahun acara kau dibuat. Mana bupati-bupati, mana kepala dinas mati sudahnya dimakan cacing tanah. Hanya kepala dinas ikolah yang dapat amal jariah sampai hari kiamat. Ustadz ngomong begini, kalau didongong dek bupati, didongong dek kepala dinas, kan sakit hati orang tuh, biar bak sakit hatinya. Yang penting apa yang ambo sampaikan ikut sampai. Ambo tidak ada kepentingan, ambo bukan uang politik, ambo coba ingin mengingatkan bupati, gubernur, wali kota, kepala dinas, semuanya akan nggak ada ambo nyambi. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Maka bupati, wali kota, kepala dinas, tinggalkanlah sesuatu yang kalau kira-kira kita mati akan mengalir sampai hari kiamat. Alhamdulillah
Pak Kepala Dinas Pariwisata mewakili Bupati Kampar menobatkan acara kita sebagai kalender wisata religi Kabupaten Kampar. Maka yang ke-74, ke-75, ke-76 nanti sampai hari kiamat mengalir pahalanya ke beliau, dan insya Allah untuk anak-anak kita di masa akan datang. Amin ya Rabbal. Selagi tanda tangan masih laku, selagi jabatan masih ada, selagi masih jadi bupati, jadi gubernur, pakai untuk menolong agama Allah melalui tarekat Naqsabandiyah. Takbir. Semangat Ustaz Somad. Dia apa semangat Ustaz Somad? Dia dapat sorban baru. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Silsilah orang Riau ini dari mana keilmuannya Ustaz Abdul Somad? Syekh Khalid Al-Kurdi An-Naqsabandi punya murid namanya Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi punya murid namanya Syekh Sulaiman Al-Quraimi. Syekh Sulaiman Al-Quraimi punya murid namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Ali Ridho. Syekh Ali Ridho punya murid namanya Syekh Jalaluddin. Syekh Jalaluddin punya murid namanya Syekh Dr. Salman Daim. Syekh Salman Daim punya murid namanya Syekh Buya Muhammad Abdi, anak Syekh Buya Syekh Bahtiar Daud. Dek grogi lupa pula nama. Ada orang yakin ndak amonya duduk di muka, tapi yang menampak. Jadi yang hadir iko bersilsilah sodonyo. Kenapa ndak sodonyo Ustaz Sofi? Ndak tahu ambo. Tapi insyaallah bersilah. Beko di akhir tausiah ambo akan minta 1-2 orang ke atas ambo tes hafal apa indah. Hati-hati ibu yang ambo tunjuk nanti. Syekh Khalid Al-Kurdi An-Naqsabandi tadi punya murid namanya Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi punya murid namanya Syekh Sulaiman Al-Qarimi. Syekh Sulaiman Al-Quraimi punya murid namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi dengan 2 mursyid sampai kepada berikutnya namanya Syekh Abdul Ghani Al-Kampari dari Batu Buswet. Syekh Abdul Ghani Al-Kampari punya murid dari Aceh namanya Syekh Mudawali. Syekh Mudawali punya murid namanya Syekh Aidarus. Syekh Aidarus punya murid sekaligus anak namanya Buya Alaidin Atari. Buya Alaidin Atari punya murid dari Batu Buswek, pesantren Darussalam. Itulah dia Pak Camat awak, Pak Zulfikar, salah satu camat yang bersilsilah tarekat. Karena murid yang belajar di Darussalam wajib kelas 7 mengambil baiat tarekat Naqsabandiyah. Maka kalau mau selamat tarekat iko, masukkan anak-anak awak ke pondok pesantren yang masih menjago tarekat Naqsabandiyah. Sebab serangan kepada tarekat iko luar biasa. Tapi kita di Kabupaten Kampar tetap menjago iko sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Syekh Khalid iko sampai bila Ustaz? Sampai yang berlupa. Syekh Khalid Al-Kurdi An-Naqsabandi tadi punya murid namanya Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi punya murid namanya Syekh Sulaiman Al-Quraimi. Syekh Sulaiman Al-Quraimi punya murid namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh Abdul Wahab Rokan punya murid Sultan dari Kerajaan Melayu Langkat Sumatera Utara, memberikan sebuah tempat yang luas. Sewaktu Syekh Abdul Wahab memejamkan mata, nampaknya pintu Masjidil Haram, di bawahnya tempat itu nama Babus Salam. Orang Melayu susah menyebut Babus Salam, nak ke mana? Bersilam. Itulah dia bersilam Langkat. Syekh Ja'far Pulau Godang
dari Kabupaten Kampar, Syekh Abdurrahman Tanjung Alai dari Kabupaten Kampar, Syekh Abdul Ghani Al-Kampari dari Kabupaten Kampar, Syekh Abdul Wahab Rokan, sekarang pemekaran baru Rokan Hulu, dulu itu masuk Kabupaten Kampar. 4 cabang Naqsabandiyah, yang satu sampai ke Aceh Syekh Mudawali, yang satu ke Sumatera Utara Besilam, yang Syekh Ja'far Pulau Godang menelusuri Sungai Kampar sampai ke Kepulauan Riau, sampai ke Batam. Mereka tidak pernah berkelahi, mereka tak pernah rebutan lapak, karena tujuan mereka adalah ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Jadi kalau ada orang bertanya di mana pusat Naqsabandiyah terbesar di Sumatera, pusatnya adalah Kabupaten Kampar. Tapi jangan lupa, Wahabi terbesar pun sekarang di Kabupaten. Nah dong nyobi jamaahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momen-momen condoiko mesti dihidupkan terus. Haul-haul mesti dibuat. Haul Buya Aidarus kumpul, haul Syekh Ja'far Pulau Godang kumpul, haul Syekh Abdul Wahab Rokan kumpul, haul Syekh Mahmudin Deli kumpul. Supaya apa? Inilah wadah silaturahim kita, membangkitkan syiar, mengiklankan, sehingga anak cucu kita nanti insya Allah tetap dalam amalan ahlus sunnah wal jamaah. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Insya Allah selamatlah kita dunia akhirat insya Allah, amin ya rabbal. Tadi yang mau dipesankan, nanti agak-agak 30 menit Ustadz Somad ceramah, akulah 30 menit. Coba dibuat hati ke hati. Ambo tanya hati ke hati itu apa? Hati ke hati itu maksudnya dari hati turun ke kantong untuk memberikan bantuan untuk kelanjutan tarekat Naqsabandiyah awam. Hadir ikan-ikan paus ini. Panitia tolong bawa kotak kresek plastik untuk mengambil bantuan. Sodonya ditangguh, ikan toman, ikan pantau, ikan paus, ikan hiu, PJ Bupati, Bapak Camat, Bapak DPRD Provinsi, Pak Repol SAG MAP, Bapak Haji Dahlius, Bapak Haji Sawir Datuk Tandiko. Ini Ustaz Somad ini cuma mengajak orang aja, ini dia sendiri tak ada mengasih. Dari saya 10 juta rupiah. Nah, tentu dari apa-apa kalau lebih godang daripada itu lagi. Nah, silakanlah bawakan semuanya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kenapa Ustaz Abdul Somad tiba-tiba berselawat? Karena mendengar hati ke hati tadi bergetar hati awak. Nah, untuk menenangkan hati itulah maka berselawat. Orang Naqsabandiyah berzikir, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Memang hebat panitia itu, dibuat kreseknya tidak pakai kotak, pakai kresek yang tembus. Jadi nampak mana yang warna merah, mana yang warna biru. Bapak Ibu, ada yang kertas merah, itu merah sodonya. Maka berapapun yang kita berikan, itu insya Allah akan menjadi amal jariah. Tasaddaqu, banyak-banyaklah kamu bersedekah. Kenapa? Fa inna sadaqata tadfa'ul bala. Karena sedekah itu menolak balo.
Jadi di antara sebab turunnya rahmat dan barokah, kalau kita mau hidup kita ini berkah, maka mesti banyak-banyak bersolawat pula gitu. Bersolawat iya betul, tapi momennya adalah bersodakoh. Saya orangnya tidak pandai main tunjuk, main dikte, tapi insya Allah ibu-ibu yang lupa membawa dompet, lupa membawa duit, silakan masukkan ke kresek itu golang, cincin, rantai, kartu ATM, kartu etol, masukkan sekalian. Apa gunanya ibu cincin banyak, antai banyak, golang kaki, ibu meninggal habis diambil laki. Untuk tidak boleh suuzon, mana lu apa kau tak berbini lain. Kalau ibu meninggal, antai, golang kaki, cincin itu mereka ambil untuk membeli kebun sawit, untuk membeli gota. Sesudah banyak kebunnya, baunya berbini sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat kalau awak mati ada 3. Yang pertama maluhu, mobil nan godang-godang nan ancak-ancak nan elok-elok ikut mengiring sampai pelataran parkir. Yang kedua ahluhu, anak menantu bini cucu cicit ikut mengantar sampai ke tempat parkir pemakaman. Tapi yang setia menemani awak cuma 1. Apanya? Itulah inyo sodakoh. Jadi berapapun nan bapak ibu masukkan ke dalam kota, itu menyampaikan awak kepada ridha Allah, mendapat barokah dari Tuan Mursyid Mursyidin. Bil khusus nan hari iko awak peringati 73 tahun ziarah kuburnya. Itulah inyo Buya Al-Mukarram, sahibul fadilah, al-alimul allamah, al-muhaqqiq al-fahamah, Syekh Mursyid Kamil Mukammil, Syekh Ja'far Pulau Godang. Al-mar'u ma'aman ahab, kalau awak cinta kepada beliau, walaupun awak indah bersuah, tapi namanya selalu awak sabui dalam tuajuh awak, dalam zikir awak, dalam tawassul awak, dalam fatihah awak, insyaallah awak akan bersua dengan siapa yang awak cintai, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Yang ambo perhatikan, orang tarekat itu persaudaraannya lebih kuat. Sama-sama kuliah di UIN, sama-sama kuliah di Al-Azhar, sama-sama di pesantren. Ada yang lebih kuat lagi, sama-sama bersuluk. Itu ambo rasakan. Sama-sama di Azhar akrab, sama-sama di pondok pesantren akrab, tapi nan paling akrab sama-sama bersuluk. Di apa orang sama bersuluk lebih dokek, lebih akrab? Sebab nasinya sama-sama ndak belau. Itu kok cerita ambo kok betul apa tak betul? Orang nan ndak pernah bersuluk ndak tahunya cerita kok. Lam ya'rif man lam yadhuq, orang nan ndak pernah merasakannya tidak bisa diungkapkannya dengan kata-kata. Nan senyum nan golak mendengar cerita mboko hanya orang nan pernah bersuluk. Tahunya condo apa sakitnya makan nasi bersukat. Tahunya condo apa memotik zikir, sampai-sampai terlolok dalam zikir, berzikir dalam lolok. Mengigaunya zikir, terjagonya pun zikir. Maka orang nan belum pernah bersuluk
segeralah bersuluk. Ingat, malaikat maut lah di simpang jalan. Jangan sampai awak mati belum pernah ditalkinkan zikir, belum pernah bersuluk, belum pernah mengenal lataif, belum pernah lagi sampai kepada wukuf qalbi. Maka yang sudah ambo ucapkan tahniah, selamat, tapi jangan takbur, jangan sombong. Sebab orang tarekat inyo merasa dirinya rendah. Orang tarekat nak sama contoh orang fikih. Orang fikih mengkaji tentang halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad. Tapi orang tarekat kajinya halus. Datang seorang perempuan bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal tentang hukum menjual kain. Inyo kojonya menenun kain. Kainnya ditenunnya malam. Benang dipintal, kapas dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain. Inyo menenun kain malam, tapi inyo tidak ada lampu, gelap. Inyo menenun kain waktu tentara lewat. Tentara lewat membawa lampu. Waktu tentara lewat membawa lampu, inyo menenun. Waktu kolam bonti. Waktu tentara lalu torang, inyo menenun. Waktu tentara lah lalu kalam, inyo bonti. Akhirnya kainnya jadi. Inyo datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, yo, apa hukum ambo menjual kain iko? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, di apa kain kok? Kain iko ambo tenun menggunakan lampu waktu tentara lalu. Menangis Imam Ahmad bin Hanbal. Di zaman iko masih ada orang nan memperhatikan dirinya dari yang syubhat. Secara fikih kain kok halal, tapi secara tasawuf kain iko syubhat, sebab memakai api milik tentara yang belum tentu izin inyo. Begitulah halusnya orang tasawuf. Maka Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada perempuan yang menjual kain iko, "Wahang siapa?" Perempuan itu menjawab, "Ambo adik kandung dari ulama tasawuf bernama Bishri Al-Hafi." Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Alhamdulillah, masih keluar cahaya kebenaran dari rumah imam besar Bishri Al-Hafi. Al-Hafi artinya orang nan tidak mau pakai sendal, nak mau pakai sepatu. Hafi tidak bersendal, tak pakai sepatu. Bishri seorang pemuda pemabuk, minum khamar. Suatu malam ia sedang setengah mabuk balik ke rumah. Ketikanya sampai ke rumah, hujan turun. Sebelum sampai ke pintu rumah, nampaknya tulisan Bismillah hanyut. Koteh hanyut di bawah air hujan. Lalu Bishri Al-Hafi mengambil koteh itu, ditempelnya ke dinding rumahnya. Sesudah itunya pun lolok. Di dalam lolok itunya mendongau hatif suara. Apa kata suara? "Wahai Bishri Al-Hafi, engkau sudah muliakan namaku yang jatuh ke tanah, engkau naikkan ke atas. Hari ini ku naikkan namaku, ku muliakan engkau." Sejak itunya malu, tak sanggup memakai sendal dan sepatu di atas bumi Allah karena merasa berdosa, merasa banyak salah, merasa banyak silap. Akhirnya dia hanya berzikir kepada Allah. Itulah ulama besar bernama Bishri Al-Hafi. Tidak hanya dia yang mulia, berpengaruh kepada adik perempuannya, takut makan haram dan syubhat. Sedangkan memakai api lampu obor tentara untuk memasang kain pun dia takut memakan. Hari ini Ustadz Abdul Somad diminta sosialisasi fatwa MUI di kantor MDI. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Kami dari PLN Pak Ustadz. Bisa Ustadz sosialisasi fatwa MUI di MDI? Apa fatwanya Pak? Haram mencuri listrik. Bagaimana kita mau sampai kepada Allah? Mencuri makanan syubhat. Salah satu wali Allah tasawuf bernama Imam Ibrahim bin Adham. Siapa namanya? Ibrahim bin Adham. Imam Ibrahim bin Adham wali Allah. Karomahnya sembahyang maghrib di Mekah,
sembayang isya di Madinah. Awak kini dari Mekah ke Madinah naik bis 8 jam, naik kereta api cepat 3 jam. Inyo sembayang maghrib di Mekah, sembayang isya di Madinah. Akhirnya suatu malam ndak bisa inyo towang ke Madinah. Apa masalah kok? Apa salah hamba? Inyo merenung ke pangkal jalan. Rupanya inyo biasa membeli kurma setumpuk. Kurma setumpuk kok biasa isinya 7. Hari itu inyo lupa menghitung. Orang nan menjual kurma di pasar menjual kurma setumpuk isinya 8. Kalau kita pergi ke pasar, pergi membeli kurma setumpuk isinya 8, kita bayar, ambo jual, ambo beli kurma ikos 20.000 tunai, halal atau tak halal? Halal, karena akad jual beli sudah tercapai. Tapi rupanya orang tasawuf kajinya halus, tersilap sedikit pun si penjual menghalangi karamah kemuliaan yang diberikan Allah. Tidak boleh makan subhat walau sedikit pun. Begitulah orang-orang, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Iko nanti sobi Ustaz Somad iko masih ada manusia condro iko di zaman edan, zaman dunia mau kiamat, di fitnah akhir zaman kok masih ada manusia model itu. Aduh, ambo alhamdulillah dijumpakan orang dengan manusia-manusia unik model itu. Ambo sampai di Kabupaten Pelalawan, singgah di rumah makan. Sampai di rumah makan, ambo makan kambing, ambo makan kobau, ambo makan lembu, ambo makan ayam. Ambo lah konyang, alhamdulillah. Apa kau di muka ambo nyemakan tolu ayam? Kata ambo, bapak alergi makan daging, darah tinggi? Tidak Pak Ustaz. Kolesterol? Tidak. Kenapa bapak tidak makan daging ayam, sapi, kerbau? Nih saya udah cicip semua. Apa jawabnya? Mohon maaf Ustaz Somad, saya tak tahu entah siapa yang motong. Ambo lah nambuh 3 kali. Masih ada orang yang menjaga dirinya. Siapa yang memotong iko? Apakah dengan nama Allah atau tidak? Ambo pergi ke Bogor. Di Bogor ambo pergi ke Pondok Pesantren Sulaimaniyah. Di Pondok Sulaimaniyah cabang Turki kami pun makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Apa kata Syekh di Sulaimaniyah? Ustaz Somad jangan ragu, silakan makan daging di Sulaimaniyah. Kenapa begitu Pak Syekh? Ini sapinya, kambingnya dipotong sendiri. Kami tidak mau beli dari pasar. Kami tak tahu entah siapa yang motongnya di pasar Pak Ustaz. Karena santri penghafal Quran tidak boleh makan subhat, rusak hafalannya. Kenapa Sulaimaniyah begitu ketat? Kalau ditelusur ke Aceh, Sulaimaniyah pondok tahfiz terbesar di dunia, lebih 200 negara dari Asia sampai Eropa. Siapa pendirinya? Syekh Sulaiman Tunuhan. Syekh Sulaiman Tunuhan tarekatnya Naqsyabandiyah. Orang Naqsyabandiyah memperhatikan makanan. Kini coba perhatikan di pasar-pasar kita, makanan sapi mati bukan karena dipotong, tapi karena disiram mulutnya pakai air sampai tersedak. Ustaz Somad tolong sampaikan ke pejabat kita, periksa rumah potong, karena banyak rumah potong yang binatangnya belum mati sudah dikuliti. Ada yang hanya ditembak pakai stunning, tidak sampai disembelih, ditembak skala 8-9 otak kecilnya jatuh mati, tidak disembelih karena mau cari untung supaya dagingnya berat. Dagingnya berat karena darahnya tidak keluar. Karena darah tidak keluar, menggumpal di dalam daging. Bakteri haram makan darah. Itulah kenapa mereka kena penyakit namanya medco, gilo, ko sapi, medco sapi gilo. Kenapa sapi gilo? Karena sapi tak dipotong, darahnya menggumpal dalam daging, tidak dibasuh, tidak dicuci,
hanya dipotong tipis-tipis, dikasih kecap dan saus, namanya barbecue. Dimakan 2 hari, gilo, namanya sapi gilo. Tapi kalau dipotong atas nama Allah, darahnya keluar, dagingnya bersih, dicuci pakai limau, darahnya hilang, dimasak 100 derajat Celcius, dipanggang dan digulai, apalagi direndang, maka insya Allah anda salah disabi menitip lah aili wawa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang paling menjaga makanan? Uang tarekat Naksabandia, uang besuluk yang memasaknya mesti berwudu. Betul apa tak betul? Uang besuluk, maaf cakap, 10 jari yang buangke seboleh sama kepala. Uang besuluk yang memasak masakannya, maaf cakap, orang yang berhalangan tidak boleh memasak untuk orang besuluk. Betul? Orang besuluk tidak makan darah, tidak makan daging. Apa ini? Ini bid'ah, ini dhalalah, ini sesat. Nabi makan daging, Nabi makan ayam. Makanya kalau baca hadis, baca sodonya, Nabi pernah meninggalkan masakan yang dimakan api selama lebih 1 bulan. Lebih 1 bulan itu berarti 40 hari. 40 hari itu adalah amalan orang besuluk. Orang besuluk bukan seumur hidup tak boleh makan daging. Orang besuluk makan daging, makan ayam, makan sapi. Tapi setelah selesai besuluk, itu hanya saat pelatihan zikir. Ambo kalau nan bertanya orang berilmu, ambo jawab dengan ilmu. Nya minta dalil, ambo kasih dalil. Tapi kalau bertanya hanya untuk ngetes, ambo kasih jawaban yang pakai sesuai dengan akal. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Ustaz, ya, kenapa orang besuluk itu pakai kelambu? Banyak nyamuk. Ustaz, ya, kenapa orang besuluk itu tidak boleh makan daging? Kalau makan daging, makan ayam, makan kambing, makan telur ayam, libido seksual meningkat. Orang besuluk berzikir pojam mata. Kalau pojam mata makan daging, bukan ingat Allah, nampak bini. Logis, logika akal. Orang yang besuluk, dia sedang pelatihan zikir. PNS, pegawai, kalau dia lulus CPNS, dia mesti pelatihan dulu. Jam 5 sudah pakai jas, pakai dasi upacara. Apa namanya? LPJ di Jalan Ronggo Warsito, seminggu untuk naik tingkatan menjadi PNS lengkap dari CPNS. Ustaz kok tahu? Ambo kan mantan PNS. Ambo lulus CPNS 2008, 2009 ambo LPJ, lulus menjadi PNS sampai golongan 3D, ada proses pelatihan. Jadi orang yang tak paham apa itu suluk, suluk adalah pelatihan zikir, menanamkan ismuzat ke dalam kalbu. Supaya apa? Supaya waktu sembahyang, waktu makan, waktu toga, waktu duduk, waktu lolo, apapun tetap ingat Allah, 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 Allah. Itulah makna ayat Al-Quran. Apa kata Allah dalam Quran? Alladzina yadhkuruna Allah, orang nan mengingat Allah, qiyaman, toga, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring, waktu bergolek, waktu lolok, tetap ingat Allah, 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 sampai akhirnya mati dalam keadaan husnul khatimah, la ilaha. Ambo datang kumes ke rumah sakit Arifin Ahmad Pekanbaru depan Masjid An-Nur. Ustaz Somad, ayo kita menjenguk jamaah umurnya 95 tahun. Jarum suntik tidak bisa masuk ke kulit sebab kulitnya sudah lembut macam tisu. Ambo dibawa di anak pertamanya, anak laki-lakinya. Sampai di rumah sakit, inyo bertanya, waang siapa? Ibu 95 tahun tidak kenal anak laki-lakinya. Nanti tanyanya, waang siapa? Nggak ingatnya anaknya.
Lalu anaknya menyawit, aku anak oma, aku anak nan petamo. Oh, kau bawa siapa? Iko yang samu aku kok ustad mak. Siapa? Ustad. Apa kata maknya? Sedekah. Saya tanya ke anaknya, apa kata mak ni pak? Kata dia sedekah. Kenapa sedekah? Karena dia tahu dulu asal jumpa sama kelipah mursyid inyo bersedekah. Kena mak saya orang tarekat Naqsabandiyah. Umur 95 tahun, anaknya lupa, menantu lupa, cucu lupa, tapi gurunya indok pernah lupa. Itulah nama membuat ambo tertarik dengan tarekat Naqsabandiyah. Ambo dosen 10 tahun, ambo mengajar di kelas internasional. Suatu hari ambo singgah di rumah makan di Arengka 2 sebelah kiri. Mahasiswa-mahasiswa ambo sedang duduk. Waktu ambo lalu, mahasiswa ambo tu cuma say hello, angkat tangan, hai guys. Disitulah kegagalan ambo sebagai dosen. Ambo sebagai dosen, ambo mengajar pakai bahasa Arab, ambo yang mengajar di kampus, ternyata kaji ambo ndak masuk ke hati mahasiswa ambo. Tapi mursyid dengan bersuluk 95 tahun umur murid tetap ingetnya ke guru. Itulah yang membuat ambo terkesan dengan tarekat Naqsabandiyah. Ambo dulu dari tahun 2010 sampai 2006 bolak-balik ke Pasir Pangarayan, ceramah di Islamic Center Pasir Pangarayan. Surang, bawa motor surang dari Pekanbaru jam 2 siang sampai Pasir Pangarayan jam 6 sore. Suatu ketika ambo bersuang di tepi jalan, bersorban-sorban berbaju putih. Nak kemana kelipah? Aku nak ke sana, kata kelipah. Kalian kelipah Naqsabandiyah? Yo. Satu hari berzikir berapa kali? 5. Zikir betul 5.000. Barulah saya paham kenapa di Pekanbaru orang tua bercakap nak bonti-bonti penyakit manusia semakin tua semakin pikun, semakin banyak cakap ndak bonti-bonti. Tapi ambo tengok orang tarekat cakap tak banyak. Kenapa orang tarekat cakapnya tak banyak? Karena dia sibuk dengan zikirnya Allah 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 Allah. Satu tanya, satu jawab. Nak kemana kelipah? Sana. Apa kabar kelipah? Sehat. Dari mana kelipah? Dari sorga. Ada di Riau kok sorga. Sorga itu Surau Gadiang. Itulah yang membuat saya tertarik dengan tarekat Naqsabandiyah. Murid-muridnya berkesan, pikun, hilang ingatan, lupa anak, tapi tetap ingat dengan guru. Orang tarekat Naqsabandiyah tak berhenti berzikir, tasbihnya tetap bergetar. Kenapa? Karena dia mengejar setoran 5.000 sehari. Allah 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 Allah. Ambo kalau semakin tua orang semakin lupa. Ambo ingin menunjukkan diri ambo. Kini 2024, nanti 2003, nanti 2004, nanti 2005, nan sebayo ambo lah mati, tinggal anak-anak muda nanda ingat kamu. Ambo akan mengingatkan mereka, saya ini ustaz, saya ini profesor. Tapi kalau ambo masuk tarekat Naqsabandiyah, ambo tidak memperdulikan lagi siapa ambo, yang penting zikir ambo mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ambo berharap ke depan Bapak Kepala Dinas supaya pegawai-pegawai dibawa bersuluk tarekat Naqsabandiyah, supaya kalau nyo ada niat-niat ingin korupsi ndak jadi. Allah 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 Allah. Bapak Babin Kamtipmas, Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, bawa polisi-polisi bersuluk. Tak bisa sampai 10 hari, 10 hari, ndak bisa 10 hari. Minta ke Buya Syekh Abdul Aziz supaya dapat diskon khusus. Antah suluk ekspres namanya.
Yang penting sampainya bersuluk supaya wakatunya merazia orang, wakatunya di kantor tetap zikirnya Allah, 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 Allah. Bapak Dandim, Bapak Babinsa, bawa tentara-tentara iko bersuluk, pegawai-pegawai, walaupun Pak Bupati tak datang kini, tolong potongkan video ko, sampaikan ke Pak PJ Bupati, apalagi PJ, tidak lama PJ, cuma setahun Bupati. Begitu juga yang ingin jadi calon bupati, yaitu Pak Repol. Bersuluk Pak Repol. Supaya apa? Supaya jabatan itu bukan di ujung jari. Jabatan tak pernah singgah ke hati. Mau jadi bupati, itu hanya titipan Allah. Mau jadi Kapolres, mau jadi kepala dinas, tujuan utamanya tak lain tak bukan ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, berikan aku cintamu dan ma'rifahmu ya Allah. Apa ma'rifah itu? Kenal dengan Ustaz Somad? Kenal. Pernah nampak Ustaz Somad? Pernah. Di mana nampak? Di TikTok. Belum kenal. Kenal dengan Ustaz Somad? Kenal. Pernah menengok Ustaz Somad? Pernah. Di mana nampak? Baleho. Belum kenal. Kalau kenal sama Ustaz Somad, pernah bersuluk satu kelambu samanya, itu baru kenal dengan Ustaz Somad. Kenal dengan Allah? Kenal. Dari mana kenal Allah? Dari sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil awadisi, qiyamu bi nafsi wa daniyah, qudrat iradat ilmun ayat, sama basar kalam. Itu tauhidnya orang ilmul kalam, mengenal Allah dengan sifat-sifat Allah. Tapi orang tasawuf mengenal Allah dengan rasa, dengan lauk, dengan zikir, dengan riyadhah, menahan makan, menahan minum, menahan kantuk, menahan lolok, sampai akhirnya jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu ma'rifah? Datang orang bertanya kepada Imam Al-Ghazali yang menulis kitab Ihya Ulumuddin. Wahai Imam Al-Ghazali, yo, apa ma'rifah itu? Kata Imam Al-Ghazali, setelah ambo berkhalwat 10 tahun. Imam Al-Ghazali suluknya bukan sampai 10 hari, bukan 10 hari. Imam Al-Ghazali suluknya 10 tahun di menara Jami' Umawi di Damaskus. Setelah 10 tahun apa yang nampak? Kata Imam Al-Ghazali, nurun yaqzifullahu fi qalbi abdi, cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Itulah kalimat yang paling selamat menceritakan tentang ma'rifat. Imam Al-Ghazali selamat, tidak jatuh dalam syatahat. Imam Al-Ghazali jauh dari fitnah. Makanya tasawuf awak, akidah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, fikih Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Cahaya yang ditembakkan ke dalam hati. Tapi jangan dek Ustaz Somad menyambui cahaya, beko malam habis bersuluk 2 hari langsung mengaku nampak cahaya. Kok banyak aja orang bersuluk, baru bersuluk semalam langsung melapor, Ustaz, yo, ambo malam tadi nampak ambo di kamar ambo, bini ambo tuh terang dengan cahaya Pak Ustaz. Itu bukan makrifat. Jadi cahaya apa Ustaz? Bini waang memeriksa handphone waang. Apa kata Imam Saraj At-Tusi dalam kitab Al-Lumah? Kitab itu ditahqiq oleh Syekhul Azhar, Syekh Abdul Halim Mahmud. Kalau awak masuk ke hutan, sampai di dalam hutan pucuk-pucuk kayu, unggeh-unggeh, burung-burung mengucapkan salam ke awak. Assalamu alaika ya Abdas Somad. Ambo masuk ke hutan, sampai ke hutan, sodo pucuk sawit, pokok kayu, burung-burung mengucapkan salam ke ambo. Assalamu alaika ya Abdas Somad, assalamu alaika ya wali Allah. Apakah ambo wali Allah? Pandang ke dalam. Kalau dalam ada rasa takwi pada Allah, ada rasa takwi pada Allah, berarti itu karamah dari Allah. Tapi kalau dalam hati ada rasa ujub, ambolah jadi wali, ambolah hebat,
berarti itu adalah godaan setan, dan orang itulah konai penyakit ghurur, orangnya namanya maghrur. Ditegur orang itu oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Tanbihul Mughtarrin. Kini banyak orang ikut berzikir, ingin kobal, ingin kayu, ingin jadi dukun, ingin tahu apa yang nampak di balik bukit. Ambo tausiah di Jalan Sudirman. Selesai tausiah di Sudirman, datang ibu-ibu membawa tasbih godang kayu. Ustaz, saya mau nanya sama Ustaz. Apa ndak tanya tadi dalam ruangan? Saya segan, ini khusus. Bisa saya tanya Ustaz 4 mata? Kata ambo, jangan kan sampai 3 pun bisa. Apa masalahnya? Saya nih Ustaz, setelah ikut berzikir, semua yang tersembunyi saya tahu. Apa yang ada di balik gunung saya tahu. Tamu yang mau datang siang nanti saya tahu. Kalau saya naik mobil ke Sumatera Barat, mobil apa yang dibalik kelok 9 saya tahu. Ibu jawab dengan jujur ya, jangan bohong ya. Sesudah ibu tahu yang gaib-gaib, bisa menengok-nengok nih, makin ingat Allah atau makin lupa? Jawab. Makin lupa Pak Ustaz. Berarti ibu digoda setan. Berarti ibu sedang maghrur, tergoda permainan setan. Kalaupun ibu wali, ibu bukan wali Allah, ibu wali setan. Jadi gimana caranya Pak Ustaz? Diruqyah, dihilangkan. Ibu berzikir, iya, tapi tak berguru, iya. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, maka setanlah gurunya. Maka mesti bermursyid. Bersyukurlah ibu-ibu, bapak-bapak yang masih ada mursyid kita. Awak doakan mursyid-mursyid awak panjang umur, sehat badan. Cemana ceritanya Ustaz Somad bisa ikut tarekat Naqsabandiyah ikut? Kalau baca buku selalu, mendengar pengajian selalu, tabligh akbar ceramah selalu, tapi masuk ke tarekat ini itu skenario Allah Subhanahu wa taala. Waktu umur ambo 39 tahun. Kini berapa Pak Ustaz? Kini lah tua lah. Waktu umur 39 tahun, 2006 boleh, ambo bermimpi jumpa Datuk Ambo. Kata Datuk Ambo, kalimatnya cuma 2. Waang bersuluh. Waang bersuluh. Terjaga ambo dari lolo, ambo tanya mak ambo, mak, kata Datuk waang bersuluh. Kata mak ambo almarhumah, memang begitu tradisi keluarga awak. Kalau lah umur 40 bersuluh, waang kan 39, iyo acailah mursyid. Ambo telponlah Syekh Muda Zulkarnain bin Syekh Buya Somad Pelalawan. Assalamualaikum Ustaz Zulkarnain, yo bila waktu awak bersuluh ambo nak ikut. Akhirnya ambo dapet jadwal Januari 2007 boleh. Sejak itulah ambo bersuluh 10 hari 10 malam. Sesudah itu Allah Subhanahu wa taala menguji dengan berbagai macam ujian. Rupanya ambo paham di situ, Abdul Somad, kau akan menghadapi banyak yang berat-berat. Maka ndak cukup cuma belajar fikih, akidah, akhlak. Engkau mesti bersuluh untuk menguatkan batin kepada Allah. Ambo tidak katakan ambo kuat, ndak. Ambo tidak katakan ambo hebat, na'uzubillah. Itu adalah penyakit sum'ah, riya. Tapi ambo ingin supaya awak sama-sama tidak hanya sekedar berakidah, tidak hanya sekedar berfikih, tidak hanya sekedar berakhlak, tapi awak bertasawuf. Apalagi perti itu ompek rukunnya. Nampak tahu akidahnya Asy'ari, nang kedua fikihnya Syafi'i, nang ketiga tasawufnya Sunni Abu Hamid Al-Ghazali, nang keempat tarekatnya Naqsabandi. Itu nanda ada di Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama 3, akidah Asy'ari, fikih empat mazhab, tasawufnya Sunni, tapi tarekat tidak diatur. Tidak ada dalam Al-Wasliyah. Al-Wasliyah cuma 3, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, dan tasawufnya Sunni. Satu-satunya ormas yang mesti empat ada tarekatnya, dan tarekatnya mesti Naqsabandiyah adalah Perti. Alhamdulillah awak di Riau
itu sudah terlaksana. Mudah-mudahan awak sodonyo istiqomah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tadi yang mau mulai jam 1:30 boleh, ikolah jam 1:30 boleh, sesuai dengan Ustadz Somad tausiah 60 menit 600 ml. Terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Banyak cakap yang tidak sesuai, kurang adab pada mursyid Khalifah Mursyidin Ambo Al-Fakir Abdul Somad, mohon maaf. Di akhir majlis awak, puncak dari acara awak bukan tabligh akbar, puncaknya ada pada doa. Doa awak diaminkan oleh mursyid-mursyid awak, baik nanado sama awak maupun yang ruhnya secara ruhaniah bersama awak. Maka puncak dari tabligh akbar pengajian acara awak adalah pada doa. Maka khusyukkan hati, minta ampun pada Allah. Ambo hanya membimbing baca Al-Fatihah, sesudah itu nanti doa awak akan dibimbing oleh mursyid awak yang lebih banyak suluknya, yang lebih lama zikirnya, yang lebih khusyuk hatinya, yang lebih selamat lisannya. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.